Mari kita bernyanyi lagu yang berjudul Kami Sobat Yesus. Siapakah kamu yang sedang berdiri di situ? Kami sobat Yesus, ku yakin kamu pasti tahu Dialah Sang Raja, Raja segala raja. Jangan kau ragu, terimalah Dia di hatimu. Siapakah kamu yang sedang berdiri di situ? Kami sobat Yesus, ku yakin kamu pasti tahu Dialah Sang Raja, Raja segala raja. Jangan kau ragu, terimalah Dia di hatimu. Dia berjanji pegang erat tangan kita, hapus semua tangisan dan air mata, dan yang bersedih akan tersenyum lagi, percaya akan karya kasih-Nya. Dia berjanji pegang erat tangan kita, hapus semua tangisan dan air mata, dan yang bersedih akan tersenyum lagi. Jangan kau ragu, terimalah Dia di hatimu. Halo adik-adik, kita langsung saja, yaitu sikap yang pertama saat kita memasuki gereja. Kita saat memasuki gereja harus berjalan dengan sikap yang hormat, tidak tergesa-gesa agar umat yang sudah berada di dalam gereja tidak terganggu saat kita masuk ke dalam. Nah adik-adik, mungkin selama ini kita dalam membuat tanda salib masih ada melakukan kesalahan. Nah biasanya kita membuat tanda salib dengan cara seperti ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah aminnya di sini. Nah itu adik-adik, itu adalah pembuatan tanda salib yang salah. Nah hari ini kakak ajarkan cara membuat tanda salib yang benar. Perhatikan kakak ya. Nah ini jarinya, ini dilipat seperti ini 3, yang ininya ditekukkan seperti ini. Kemudian kita membuat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik bisa perhatikan, tadi kakak buat di sini dan Roh Kudus. Perhatikan ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita menempati tempat duduk, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum misa dimulai. Ingat, kalau datang ke gereja jangan terlambat ya, supaya kita bisa menyiapkan hati dan pikiran kita. Nah adik-adik, saat kita menyanyi di dalam gereja, kita harus tahu mana bagian yang harus dinyanyikan oleh umat dan mana bagian yang harus dinyanyikan oleh kor. Dengan tanda, kalau lagu yang dinyanyikan oleh umat itu diberi tanda U, dan yang untuk kor diberi tanda huruf K. Mari kita terus belajar untuk menyanyikan lagu-lagu gereja dengan baik dan benar.
Ketika mengucapkan doa tobat, kita berdoa jangan terburu-buru dan dengan penuh penghayatan. Ketika sampai pada saya berdosa, saya sungguh berdosa, ada baiknya kita mengepalkan tangan dan memukul dada secara perlahan sebagai tanda penyesalan atas dosa-dosa yang sudah kita berbuat. Pada saat bagian liturgi sabda, pada saat lektor atau imam membacakan ayat firman Tuhan, kita sebagai umat lebih baik fokus untuk mendengarkan dan bukan untuk membaca sendiri lewat teks atau Android. Lalu pada saat Mazmur, marilah kita menyanyikan atau mendaraskan bagian ulangan bersama umat. Nah, adik-adik, ketika imam menyampaikan homili, ada baiknya kita mendengarkan dan meresapi. Ketika imam homili, ada baiknya juga kita tidak ngobrol, jangan bicara dengan teman, jangan ganggu teman, dan jangan sibuk dengan diri kita sendiri. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa homili dan khotbah itu berbeda loh? Apa perbedaannya? Kalau homili itu adalah penjelasan dari apa bacaan pada hari itu. Dan kalau khotbah itu adalah suatu pidato yang berhubungan dengan keagamaan. Setelah kita mendengarkan homili, selanjutnya apa ya? Ya, betul sekali. Selanjutnya adalah kita mendaraskan syahadat para rasul. Seringkali kita mendoakan syahadat yang singkat, tapi tak jarang pula kita menggunakan syahadat yang sedikit panjang, yaitu di puji syukur nomor 2. Ketika kita mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, sebaiknya kita membungkuk hormat. Doa syukur agung adalah puncak dari perayaan Ekaristi. Karena doa syukur agung adalah puncak dari perayaan Ekaristi, maka kita harus memberikan perhatian dan penghormatan khusus. Nah, adik-adik, ada beberapa sikap tubuh yang harus kita perhatikan pada saat mengikuti doa syukur agung. Salah satunya adalah saat imam atau romo mengangkat piala dan hosti, sikap tangan kita adalah membuat hormat seperti ini, menggantungkan kedua tangan, lalu mata kita tidak melihat ke bawah, melainkan melihat piala atau hosti yang diangkat oleh romo, seperti ini. Nah, setelah romo menurunkan ke tangannya, lalu melakukan penghormatan, kita sebagai umat juga melakukan penghormatan seperti ini. Nah, adik-adik, setelah doa syukur agung, kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Nah, saat kita mengucapkan doa atau menyanyikan doa Bapa kami, sebaiknya posisi tangan kita bukan terbuka, melainkan kita katup seperti ini. Karena yang melakukan posisi tangan terbuka adalah imam itu sendiri. Ketika imam menyampaikan doa, Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami dan seterusnya, sebaiknya kita tidak ikut mengucapkan. Kita hanya cukup menanggapi dengan kata amin. Nah, adik-adik yang sudah terima komuni, ada baiknya menerima tubuh dan darah Kristus dengan sikap hormat dan penuh keyakinan. Untuk adik-adik yang belum terima komuni, jangan berkecil hati. Kalian silangkan tangan kalian di dada, lalu maju ke depan. Romo akan memberikan berkat di kening kalian. Nah, adik-adik, sebaiknya kita mengikuti Ekaristi secara utuh, bahkan sampai pada berkat perutusan dan lagu penutup. Nah, adik-adik jangan keluar buru-buru untuk mencari jajan ya. Ya, betul sekali. Bahkan saat pembacaan pengumuman, kita masih berada pada rangkaian perayaan Ekaristi karena pastor atau imam belum menutup dengan berkat perutusan. Jadi adik-adik dalam mendengarkan pengumuman harus dengan sikap yang baik agar umat dan adik-adik sendiri dapat memahami isi pengumumannya.
Intinya, mari adik-adik menjadi murid Yesus yang baik dengan mengikuti misa dengan penuh hormat, rasa syukur, dan iman. Adik-adik, terima kasih atas kebersamaan kita dalam episode ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!